Halo, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ini tuh bahasan yang luas, tapi saya bakal ajak teman-teman buat ngebahasnya dari sudut pandang pengalaman yang ya alami gitu ya, terutama di pengembangan produk dari zaman dulu, dari zaman proyekan di IT konsultan sampai sekarang di product development. Dan sudut pandangnya lebih banyak akan menceritakan apa yang terjadi di Mota itu tadi kan udah dijelasin adalah teknologi untuk auto confirm. Mudahnya gini, misalkan teman-teman pernah belanja online gitu ya, bukan yang sekarang mungkin beberapa bulan terakhir atau tahun, kalau top up ke toko online-nya kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu saat top up, misalkan top up 50.000, selalu ada kode uniknya, 3 kode unik terakhir. Nah, karena memang landscape payment di Indonesia tuh dulu belum secanggih ada payment gateway. Kita mulai masuk ke yang namanya apa itu full stack. Jadi kalau dari judul ada full stack web app development cycle. Web app-nya itu aplikasi web ya. Jadi um, website atau dinamik website. Jadi kalau teman-teman bikin website pakai HTML, CSS, JavaScript tanpa ada pengolahan data statis, ya bukan web app, yaitu mah statis web aja gitu. Web app ini sudah ada pengolahan datanya termasuk CMS. Gitu. CMS juga udah bisa masuknya ke web app. Nah, development cycle artinya siklus development dari nol sampai selesai. Nah, full stack, apa itu full stack? Nah, itu yang akan kita bahas. Sebelum kita ngomongin full stack, kita ngomongin dulu yang namanya stack. Stack ini tuh kan tumpukan ya. Tumpukan ini tuh apa maksudnya? Nah, tumpukan di sini tuh adalah tumpukan teknologi. Jadi untuk bikin sebuah web app itu kita butuh beberapa teknologi gitu atau beberapa tools lah. Mungkin teman-teman ada yang kenal yang namanya JavaScript, CSS, HTML. Itu kan sebetulnya kita nggak pakai CSS, nggak pakai JavaScript, HTML doang juga udah bisa bikin website statis gitu ya. Tapi kita butuh CSS, JavaScript untuk lebih informatif gitu, lebih informasi yang disampaikannya itu lebih banyak gitu. Nah, jadi ada ini tuh udah satu stack HTML, CSS, JavaScript. Berarti itu satu tumpukan. Jadi ini maksudnya stack di sini itu adalah tumpukan dari teknologi. Lalu apalagi stacknya? Stacknya misal ada bahasa pemrograman, PHP, Node.js, Python, Golang, dan lain-lain. Dan juga di BMS ini untuk menyimpan datanya. Di BMS ini contohnya MySQL gitu, atau SQL Server, Oracle, dan lain-lain. Lalu ada juga yang namanya CI/CD atau infrastruktur. Nah, dari stack ini adalah stack yang dibutuhkan minimal untuk membangun sebuah web app. Ada yang lebih kompleks, ada. Yang lebih banyak stacknya ada. Cuman minimalnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari stack-stack ini kita bisa kategorikan. Misal, untuk yang JavaScript, CSS, HTML, biasa kita sebut di industri itu sebagai front end. Atau beberapa perusahaan juga bilangnya sih front end engineer gitu. Atau UI engineer. Kita sekarang di sini sebutnya front end aja. Berarti front end dia yang mengelola atau fokusnya itu di secara teknikal HTML, CSS, JavaScript. Kalau di Muta atau di project di Mata Merah dulu, misalkan ada desain masuk, mendesain dalam bentuk sketsa atau kau udah jadi mockup, orang front end ini yang harus mengkonversi itu menjadi sebuah kode program dan bisa dipakai gitu. Itu tanggung jawab seorang front end. Lalu yang stack berikutnya kita sebut namanya back end. Back end ini tanggung jawabnya mengelola data
business logic. Jadi dari business logic dimasukin ke dalam script. Nah, lalu disimpan di database. Sebetulnya bukan hanya ini. Nanti dia backend ini ngomongin juga masalah optimasi, kecepatan dan lain-lain. Walaupun di front end juga ada gitu. Kalau front end tuh kalau dia stack-nya cuma JavaScript, CSS, HTML biasa, mungkin perfect pixel aja yang penting sama dengan tampilannya. Nanti ada stack-stack lainnya ya memang dia nanti bakal lebih optimal gimana caranya minified, optimasi dan lain-lain. Tapi kalau di backend ini udah harus bisa data infrastruktur. Jadi DevOps ini tuh dia bisa juga sebagai developer, bisa juga sebagai infrastruktur. Artinya orang full stack itu harus bisa menguasai semuanya dari mulai ngoding sampai infrastruktur, atau DevOps harus bisa ngoding sampai infrastruktur. Apakah ngodingnya in depth? Enggak. Dia hanya beberapa apa yang dibutuhkan untuk ngerunning atau development pipelines. Dari ketiga role ini, ketiga istilah ini, front end, back end, DevOps, maka orang yang bisa melakukan semuanya disebut full stack. Jadi orang yang bisa melakukan semuanya bisa melakukan front end, dia bisa bikin build UI untuk web app-nya, dia bisa bikin apa ya, business logic mau dipublish ke internet, ya butuh skill DevOps. Atau butuh skill set yang ada dari role DevOps. Nah itu kurang lebih role-nya. Nah role ini secara apa ya namanya, belum ada prosesnya gitu. Jadi itu hanya skill setnya. Front end harus bisa ini, back end harus bisa ini, DevOps harus bisa ini gitu. Nah terus gimana proses pembangunan web app itu? Jadi teman-teman kalau misalkan udah ada yang bisa ngebangun sebuah aplikasi website, sebetulnya secara nggak langsung melakukan ini. Cuman ini adalah versi yang dirapihkannya atau versi yang apa ya, teorinya lah gitu ya. Ada yang namanya waterfall. Waterfall ini tuh salah satu dari model proses atau software lifecycle development. Jadi apapun proses pembangunan software itu pattern-nya atau apa ya, intinya itu adalah waterfall. Sisanya itu hanya pengembangan dari waterfall. Nah, apa itu waterfall? Oke, jadi proses pertama kali kalau kita pakai waterfall. Nah, biasanya ini yang diajarkan fundamental di sekolah-sekolah di kampus-kampus. Yang pertama kali yang harus disiapkan, sebentar kok belum muncul. Pertama kali yang harus disiapkan adalah requirement. Requirement itu kebutuhan. Mau bikin apa nih? Di waterfall itu semua kebutuhan harus didefinisikan di awal. Misalkan mau bikin yang namanya toko online, semua dari mulai katalog, sistem inventory, sistem checkout, payment gateway, semuanya harus didefinisikan dan tidak boleh berubah ke depannya. Jadi udah tahu nih, oh mau bikin ini. Lalu selanjutnya desain. Desain ini tuh ada 3 role yang terlibat di proses desain ini. Ada front end, back end, sama DevOps. Front end dia bikin mock-up-nya. Yang biasanya dia ngobrol sama web design atau UX gitu ya, ataupun fitur ataupun aplikasi. Kalau di front end di testing mungkin responsifnya atau performanya, resource yang dibutuhkan segala macam. Di back end ini kelemahannya adalah kalau kita bikin satu website aplikasi dengan 10 fitur, maka 10 fiturnya harus masuk ke tahap 1, tahap 2, tahap 3. Padahal secara inti nggak seperti itu. Misalkan segini, 10 fitur itu membutuhkan waktu 10 bulan, 1 bulan 1 fitur gitu. Artinya kalau kita pakai model waterfall, bulan ke-10 aplikasi baru bisa rilis. Nah, ini kelemahan waterfall, tapi dia akan sangat clear begitu requirement-nya udah terdefinisikan ada 10 fitur, ya sampai akhir juga ngerjainnya 10 fitur.
Itu secara basic yang apa namanya, sebetulnya teman-teman melakukan ini gitu. Kalaupun nggak tahu apa itu SDLC, begitu bikin program, kebayang nih, oh mau bikin toko online, ini gitu. Lalu lanjut ke desain, ini gini. Biasanya kalau teman-teman yang baru awal-awal development, begitu masuk desain bingung, wah ini gimana, akhirnya ke distraksi, malah belajar yang lain dan nggak beres gitu. Itu waterfall. Tentu akan lebih fleksibel siapa yang ngerjain desain, implementasi, atau semuanya berkolaborasi dari setiap step. Cuman yang tadi saya bahas, yang tadi saya bilang, ini tuh kurang cepat gitu, kurang cepat untuk mendeliver atau nge-publish aplikasinya. Kan makanya full stack tuh pengen cepat gitu ya. Nah, gimana caranya? Ada juga yang namanya rapid prototyping. Jadi SDLC itu ada waterfall, ada prototyping, ada rapid prototyping, banyak lah. Rapid itu kan kencang ya, cepat. Prototype purwarupa bahasa Indonesianya, atau kurang lebih apa ya prototyping gitu. Jadi prosesnya gimana? Prosesnya kalau rapid prototyping itu requirement tetap ada. Requirement ini dia bisa ngobrol, bisa apapun dengan klien atau dengan data atau apapun gitu ya. Jadi requirement ini tuh kalau teman-teman kalau adik-adik semua di sekolah, requirement bisa jadi dari guru minta A B C D E. Nah, itu requirement. Atau yang orang yang proyekan ketemu kliennya ngobrol pengen gini, nah itu requirement. Atau teman-teman yang lagi handle produk, dia baca data ternyata engine kita lambat di sini, kita butuh improvement ini, nah itu requirement. Requirement ini bisa apapun. Dari requirement dibuat prototype atau sketsa. Ini adalah salah satu bentuk modeling. Jadi ngobrolnya itu udah ngobrol visual gitu. Ada bentuk yang kita obrolin. Ada yang bisa dideskripsikan. Lalu udah ada prototipenya. Langsung di sampel, langsung di running, langsung semuanya di development. Jadi mau bikin toko online ada halaman home-nya, langsung dibikin halaman home-nya. Walaupun nggak ada warnanya, nggak ada kontennya, minimal udah kelihatan layoutnya gini. Di sini ada fitur apa, di sini ada fitur apa, udah bisa langsung running gitu. Semuanya udah langsung kerja, langsung dirilis. Nah, setelah dirilis ini artinya kan bisa dipakai. Tapi belum semua fitur bisa dipakai gitu. Artinya sudah ada bentukannya gitu. Lalu setelah rilis, misalkan teman-teman dari yang handle produk, maka akan bisa dapat feedbacknya. Ini kok nggak muncul ya? Nah, semuanya turun, tapi si rapid prototyping ini setelah production dia balik lagi ke prototype gitu. Atau bahkan bisa balik lagi ke requirement. Jadi kan saya bilang requirement ini bisa dari klien, bisa dari guru, atau bisa dari data. Nah, setelah production ini kita dapat data, nah itu jadi requirement. Balik lagi semua. Dengan rapid prototyping ini, web app itu akan lebih cepat untuk dirilis. Dan akan lebih cepat kita mendapatkan feedbacknya. Oh ternyata kurang ini, langsung benerin. Oh ternyata kurang ini, langsung benerin. Jadi kalau misalkan yang tadi 10 fitur, 1 bulan 1 fitur, yang ini mungkin saja bisa dari 10 fitur hanya jadi 5 fitur. Kenapa kayak gitu? Karena kita bisa dapat feedback langsung. Jadi di fitur pertama, udah beres nih fitur pertama, langsung dirilis. Oh ternyata ini kurang ini. Oke, balik lagi ke requirement, prototype, sampel run, beresin lagi, rilis lagi. Berarti 2 fitur. Begitu udah sampai fitur 5, ternyata secara bisnis sudah memenuhi. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Itu yang lebih cocok untuk teman-teman yang ingin memperdalam lagi atau jadi seorang full stack development. Karena
Dengan cara seperti ini apalagi, full stack, rapid prototyping ini akan lebih lebih apa ya, lebih cepat lah, seperti itu. Nah, ini kan kalau di, eee, waterfall itu kita harus mendefinisikan 10 dulu. Di prototyping bisa jadi dari 10 ke 5. Nah, pertanyaannya, gimana caranya menentukan fitur apa yang akan dikerjakan terlebih dahulu? Jadi kalau di prototyping ini kan satu iterasi nih, satu ngulang jadi satu fitur, putar lagi jadi satu fitur. Nah, dari sini kita harus menentukan fitur mana yang akan kita bangun terlebih dahulu. Ada istilahnya namanya MVP, itu namanya minimum viable product. Jadi ini tuh artinya adalah versi, dari produk yang paling kecil dan bisa diakses sama klien atau konsumen untuk mencapai goals-nya, kurang lebih gitulah. Contohnya, pasti ada contohnya. Nah, ini contohnya. Contohnya kita mau bikin, kita punya problem dan solusi, kita mau bikin solusinya. Solusinya adalah, masalahnya adalah orang pengen pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi nggak pengen jalan, karena capek, karena jauh atau capek gitu. Solusinya berarti kita harus cari alat transportasi. Nah, MVP ini adalah pola pikirnya tetap harus goal oriented, harus objektifnya apa. Misalkan objektifnya, apa namanya tadi, pindahin orang dari satu titik ke titik lain. Berarti yang paling mudah, paling cepat, yang penting bisa dipakai dan respon user dapat gitu. Yang pertama kali kita bikin, ya mungkin kita bikin skateboard. Oh, gitu kan. Nah, ternyata pas bikin skateboard, konsumen bilang, "Waduh, ini memang bisa nih, tapi masih capek, harus belajar juga." Oke, dari feedback konsumen, kita bikin yang namanya skuter. Oh, ternyata masih capek juga dan tapi udah lebih mudah sih gitu, tapi cangkel gitu ya. Apa cangkel bahasa Indonesianya? Karena berdiri terus, bikin yang namanya sepeda. Sepeda udah duduk, cuman harus ngegoes, masih capek, bikin motor. Oh, motor udah enak segala macam, tapi kepanasan, bikin mobil. Nah, semua ini namanya adalah MVP. Jadi teman-teman kalau mau bikin produk klien apa, dapat klien atau tugas dari guru, pikirnya itu harus mikir seperti ini, MVP. Bukan kayak gini, contoh kalau dalam ngebangun toko online. Misal bikin toko online dengan paradigma seperti ini yang salah ya. Dia bikin toko online pertama bikin, apa ya, bikin inventory-nya dulu. Fitur inventory pertama langsung dirilis, nggak bisa dipakai gitu. Sama kayak gini, dia langsung mikir gedenya dulu, oh mau mindahin orang dari satu titik ke titik lain, bikin alat transportasi, oh yang keren mobil nih. Lalu dia mikir, oh mobil ternyata bagus. Tapi setelah mau di development, dia bikin peleknya dulu, bikin bannya dulu, bikin chassisnya dulu gitu, bikin bodinya baru jadi mobil. Lama, ini lama banget. Ternyata begitu dirilis yang nomor 4 ini gitu, orang-orang nggak suka pakai mobil karena mahal gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah, yang toko online juga sama, kalau kita pakai pola pikir yang seperti ini, yang salah ini, kita akan ngerjain yang lain-lainnya dulu, misalkan malah ngerjain login dulu, malah ngerjain register dulu. Padahal inti dari toko online itu kan dia bisa belanja gitu, dia bisa check out. Terus gimana nanti katalognya? Kan katalog bisa di tempat lain. Contoh, teman-teman tahu Instagram dia punya Instagram
marketplace gitu ya atau Instagram Store, itu bisa jadi katalognya. Nanti begitu diklik, langsung ke halaman checkout, beres gitu. Jadi fitur yang harus dikejar adalah fitur checkout. Setelah fitur checkout, fitur payment. Misalkan checkout dulu, yang penting ordernya masuk, transferannya masih manual. Nah, dengan pola pikir kayak gitu, mungkin 1 bulan juga udah bisa rilis gitu. Memang ini harus dikomunikasikan dengan user, dengan guru, dengan dengan product owner-nya. Nggak semua orang bisa 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 memahami apa maksud dari rapid prototyping dan MVP ini. Karena masih ada juga orang tetap dia pakai rapid prototyping tapi nggak pakai pendekatan MVP, ya lama-lama juga tetap 10 bulan, 10 fitur 10 bulan. Begitu. Nah, ini contohnya, ini contoh yang kita lakukan di Muta. Kita pakai rapid prototyping dan campur-campur, sebetulnya udah nggak lagi murni rapid prototyping. Kita masukin requirement, design, prototyping, step itu kita gabung dan hasilnya adalah ini. Hasilnya hanya satu produk, adalah mockup. Jadi di sini orang desain atau full stack desain, orang UX semuanya ngobrol. Oh ini warnanya jangan gini, itu orang UI. Oh ini datanya harus kayak gini, atau nanti orang desain nanyain, is possible nggak untuk menampilkan data seperti ini. Nah itu nanti ditanyain ke orang backend, nanti backend yang mikir gitu. Oh interaksinya gimana, nanti kalau klik ini gimana, kalau klik itu gimana. Nah ini adalah versi dari hasil kolaborasi di tahap di tahap awal, requirement, design, prototyping. Lalu setelah itu mulai ngoding nih si front end ke back end. Kalau di sini, kalau di Muta full stack. Jadi si full stack ini mulai ngoding. Nah pertanyaannya, gimana cara ngodingnya? Apakah ngoding orang-orang yang front end, back endnya dipisah dan orang full stack itu beda? Sebetulnya tidak beda, cuman kita punya best practice. Pemilihan stack teknologi juga penting. Kalau tadi di awal saya ngebahas stack itu lebih ke umumnya. Nah, di Muta full stack development kita menggunakan yang namanya Tall Stack. Tall Stack ini adalah gabungan dari 3 teknologi, yaitu Tailwind CSS, Alpine JS, Livewire, dan Laravel. Tailwind CSS ini dia seperti Bootstrap. Kalau Bootstrap itu dia udah disiapin komponen-komponennya. Nah, kalau Tailwind ini dia enggak. Kalau Bootstrap itu masih harus styling, harus bikin lagi CSS baru gitu. Nah, kalau Tailwind ini betul-betul tanpa ngetik lagi CSS karena dia lebih ke utility first class. Jadi kalau mau bikin kotak udah ada kelas-kelasnya gitu, kelas-kelas kecil. Lalu dia juga udah ada sistem optimasinya. Ini cocok banget buat seorang full stack development karena dia nggak usah lagi mikirin organize file CSS dan lain-lain, udah di-handling sama Tailwind. Lalu Alpine JS. Alpine JS ini kalau teman-teman mau jQuery atau interaksi menggunakan JavaScript, nah ini alternatifnya. jQuery itu udah lama nggak saya pakai karena berat. Ada alternatifnya namanya Vanilla JS. Saya juga jarang pakai, bahkan nggak pernah, hampir nggak pernah. Nah saya pakainya atau kita pakainya Alpine JS. Alpine JS ini mirip seperti Vue.js atau mirip juga seperti React, mirip juga seperti Angular ya. Cuman Alpine JS ini jauh lebih ringan. Semua cara kerjanya juga mirip seperti Vue.js, tapi jauh lebih ringan. Seperti itu. Nah, Livewire ini dia handling untuk Ajax atau fragment. Jadi kita kan kalau bikin website, web app bisa tanpa Ajax, setiap klik muncul semua halaman, klik muncul semua halaman. Nah, Livewire ini
handling agar bisa update fragment. Misalkan kayak di Muta tadi, ada table yang isinya bank, ada summary. Nah, itu sebetulnya beda fragment gitu. Jadi bisa jadi tiba-tiba update tengahnya doang, bisa jadi update banknya doang gitu. Nah, itu bisa kayak gitu karena Livewire. Kalau kita nggak pakai Livewire, kita harus bikin request aja segala macamnya, handling requestnya, kalau error gimana dan lain-lain. Nah, pakai Livewire ini udah jauh lebih mudah. Di developer atau full stack developer, dia hanya tinggal fokus di bisnis logiknya gitu, atau di aplikasi developernya. Udah nggak lagi ngurusin yang level bawahnya. Maksudnya level bawah tuh apa ya? Interaksi antara requestnya, responsnya dan lain-lain lah. Nah, Laravel ini pakai frameworknya. Ini sebetulnya eh, bebas mau apapun, cuman di Mutek kita pakainya Laravel. Laravel untuk handling semuanya. Sering orang yang nanya kenapa pilih Laravel, karena jawabannya sih simpel, karena kita dulu waktu pertama-tama ya udah pakai Laravel, dan semakin kesini ternyata pilihan kita nggak salah atau nggak kecewa gitu ya, karena ekosistemnya cukup lengkap dari mulai, bahkan lengkap banget gitu, dari mulai awal, dari mulai apa ya, dari mulai development sampai infrastruktur semuanya ada gitu, tinggal pakai-pakai aja. Nah, itu di tahap development. Terus di tahap DevOps-nya itu kita ada yang namanya deployment pipeline. Nah, ini orang DevOps nih yang ngerjain. Kita di Muta, contoh di Muta, kita pakai yang namanya GitLab. Di GitLab ini ada yang namanya CI/CD. CI itu continuous integration, CD itu continuous delivery. Artinya, di Muta juga kita pakai TDD. TDD itu artinya setiap fitur dan kelas yang kita bikin harus di testing. Nah, setelah developer itu rilis atau push ke repository, akan secara otomatis oleh DevOps, dia bikin konfigurasi dan lain-lain, dikonekin ke GitLab, akan melakukan testing, dan dicek security-nya. Kalau aman, baru bisa rilis gitu. Kalau di Muta kita rilisnya masih manual. Maksudnya manual, kita nggak kasih ke CI/CD. Jadi CI/CD hanya sampai testing dan cek security. Security di sini maksudnya adalah codingannya atau package yang kita pakai, apakah dia ada celah atau enggak. Kalau rilis, untuk betul-betul rilis ke server, kita pakai pihak ketiga yang memang untuk zero deployment, zero downtime deployment. Jadi kita bisa deploy, kita bisa upload kode baru tanpa take down, tanpa matiin dulu server. Jadi tiba-tiba pengguna kita, kok ada fitur baru, kok tampilannya berubah gitu. Nah, itu yang handling adalah orang DevOps. Orang DevOps harus bisa itu. Walaupun sekarang banyak servisnya kayak AWS, tinggal klik gitu ya. Laravel juga punya Laravel Forge, untuk deployment-nya ada Envoyer dan lain-lain. Tapi tetap semua itu harus di manage, harus dimonitoring. Nah, ngomongin monitoring, setelah stack semua, jadi kan kalau di waterfall tadi kan ada maintain ya. Nah, maintain ini sebetulnya di Rapid juga ada, cuman memang nggak masuk ke SDLC-nya. Tapi kita sebagai full stack development atau full stack developer harus bisa yang namanya monitoring juga. Monitoring ini sangat penting dilakukan untuk menemukan yang namanya bukan menemukan, untuk apa namanya, new feature. Jadi dari monitoring, oh ternyata secara data kita butuh ini, atau memang ada request juga dari eksternal, bukan dari hasil monitoring, ada fitur baru. Lalu kita bisa juga melakukan hotfix. Hotfix ini kalau dari hasil monitoring, misalkan kita ada error monitoring, di Muta ada error monitoring yang terjadi di belakang layar. Pernah dan memang selalu ada beberapa kali
kita dapat, notif bahwa ada error dan ternyata errornya krusial. Nah, kita harus lakukan perbaikan secara langsung cepat gitu. Nah, itu namanya hotfix. Hotfix ini bahkan bisa, bypass bypass itu apa? Bisa melewatkan proses pipeline kayak tadi gitu. Cuman memang tidak semua orang bisa akses hotfix gitu. Jadi tetap, business first. Gimana caranya Muta jangan sampai down. Lalu bisa juga bugs. Bedanya hotfix sama bugs itu dari priority aja. Kalau hotfix betul-betul dia harus langsung sekarang banget gitu. Kalau bugs mungkin bisa bisa ngikutin proses dulu gitu 15 menit, sejam 2 jam itu nggak masalah. Nah, monitoring ini bugs, new feature, hotfix ini adalah, hasil dari monitoring. Tapi gimana cara monitoringnya? Cara monitoringnya, banyak cara dan banyak, tools yang bisa dilakukan untuk, melakukan monitoring ini, gitu. Misalkan kalau untuk, ngecek jadi oke, monitoring ini kan intinya adalah ngecek, apakah ada error secara codingan atau bisnis, terus status server, apakah masalah atau enggak gitu ya. Misalkan, kita pakai beberapa server, terus di space-nya itu kita storage-nya 50 giga. Nah, terus tiba-tiba tinggal nyisa 2% lagi gitu. Nah, jangan sampai itu tidak termonitor karena storage yang minim bisa bikin server down. Seperti itu. Nah, tools-nya banyak. Kalau untuk monitoring server bisa pakai Grafana atau Prometheus, jadi yang custom, atau kalau pakai cloud server biasanya di providernya udah ada L-nya, itu harus diaktifkan. Kalau di level aplikasi untuk error trip bisa pakai Sentry ataupun apa ya? Saya pakainya Sentry gitu, di Muta pakainya Sentry. Untuk bisnis, untuk leveling bisnis nanti mungkin di akhir saya pengen liatin gitu ya, apa yang terjadi di belakang layarnya. Nah, kalau untuk bisnis, bisa pakai tools untuk BI, Business Intelligence. Kalau Muta pakainya Metabase. Nah, ada juga yang pakai, apa apa ya, Lodash gitu ya? Lupa lagi saya. Bukan Lodash, adalah, tapi Muta pakainya Metabase. Jadi monitoring ini untuk ngecek semuanya, apakah sistem kita baik-baik aja atau enggak. Nah, itu yang, harus bisa dilakukan oleh seorang full stack development dengan punya skill set, eee, full stack development. Sebetulnya Anda udah bisa jadi technopreneur, bisa bikin startup sendiri, atau misalkan kalau misalkan mau memang berkhidmat untuk perusahaannya bisa lebih maksimal karena Anda paham betul apa yang terjadi dari mulai depan sampai belakang. Dengan mengetahui semua hal yang terjadi di depan dan di belakang, hasilnya adalah akan lebih bijak dalam menentukan keputusan harus gimana gitu ya, untuk pengambilan keputusan strateginya. Setelah tadi saya kasih paparan ya tentang roles-nya, kira-kira teman-teman ini mau jadi apa? Mau jadi front end kah? Mau jadi back end kah? Mau jadi DevOps kah? Atau pengen full stack? Karena setiap stack ada roadmap-nya. Teknologinya sangat sangat cepat banget. Walaupun kita pakai backend, Laravel udah punya siklus rilisnya setahun 2 kali. Kita harus ikutin. Apalagi nanti ada PHP 8 bulan depan ya, rilis dengan berbagai macam teknologinya. Front end juga sama, teknologinya cepat. Yang terakhir apa ya, PWA ya, Progressive Web App. Terus MySQL atau di belakangnya juga cepat. Yang terbaru ada MySQL 8 dengan berbagai macam teknologinya, apalagi ada MariaDB dengan Galera clustering-nya,
atau dia di DevOps di belakang layar itu sangat juga gitu, ada serverless, ada kalau AWS bahkan ada sertifikasinya untuk bikin orchestration dan lain-lain, bahkan wah banyak lah gitu. Balik lagi ke teman-teman semua, lebih tertarik di mana dan saran itu di sana gitu, fokus di sana. Karena ini bidang yang sangat luas, cukup luas. Paling dari saya segitu dulu. Untuk front-end developer, sebaiknya apa saja yang harus dipelajari, Pak? Oke, untuk front end developer, kuatin di HTML, CSS-nya, itu yang pertama dulu. Karena JavaScript itu kan lebih ke interaksi untuk manipulasi pindah halaman gampangnya gitu. JavaScript-nya kuat tapi HTML, CSS-nya lemah, ya tampilannya nanti nggak beda sama desainer. Jadi front end development itu beda dengan web designer. Kalau web designer hasil kerjanya adalah mockup gitu ya, hanya tampilan dalam bentuk gambar. Tapi front end developer dia yang mengubah gambar jadi bentuk kode. Jadi yang harus dikuatin adalah HTML, CSS gitu. HTML juga sekarang banyak macamnya gitu, bahkan banyak tag-tag baru. Nah, dikuatin di sana ada istilah namanya perfect pixel. Gimana caranya tampilan dari desainer itu sama banget presisi dengan UI gitu. Nah, setelah bisa itu pelajari yang namanya komponen. Nah, JavaScript-nya jadi kalau dulu nih belum ada komponen. Itu belajar HTML, JavaScript langsung ke jQuery. Itu untuk interaksinya. Tapi untuk saat ini saya sarankan begitu udah belajar HTML, CSS langsung aja ke komponen. Komponen ini bisa pakai Alpine.js, bisa pakai Vue.js, bisa pakai React, bisa pakai Angular. Itu untuk manipulasi front end. Itu. Jadi dengan adanya komponen itu sebetulnya front end ini udah mirip-mirip kayak back end. Karena bukan lagi ngurusin tampilan, tapi dia ngurusin data. Ngurusin gimana caranya menampilkan data, bikin state management dan lain-lain. Begitu. Jadi front end juga harus bisa ngoding. Kualitas codingannya betul-betul diperhatikan. Saya mau fokus ke back-end, tapi kalau ada bahasa yang baru, penasaran bagaimana supaya fokus pada satu pembahasan, yaitu PHP. Ini pertanyaannya bagus karena saya juga dulu kayak gini gitu. Melihat bahasa yang lain tergoda belajar bahkan jadi lupa ke bahasa ibunya. Bahasa ibu saya memang PHP. Gimana caranya? Alhamdulillah lebih fokus sekarang. Caranya adalah dengan lebih memperdalam tentang PHP. Misalkan kita biasanya hanya bukan mengoptimalisasinya seperti itu. Jadi kalau di muta kita ngecek ada mutasinya berapa per jam, terus kesehatan dari setiap bank kita cek juga. Jadi kalau misalkan ini ada yang dangerous, artinya dia nggak sehat dan belajar atau masuk ke dunia perkodingan, software engineer dan lain-lain, jangan khawatir tentang matematika. Karena inti dari ngoding itu bukan di matematikanya, tapi di problem solving dan berpikir runut. Itu aja mungkin dari saya.